Aku gila. Aku gila. Saya gila. Saya gila. Kota Bekasi, sebagai kota penyangga ibu kota, terus berkembang. Pada 2024, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Bekasi diperkirakan melampaui 2,6 juta jiwa. Namun, di balik jumlah tersebut, tersimpan realitas yang sering luput. Ribuan jiwa yang berjuang dalam diam, yaitu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 54 Tahun 2017, orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang dikutip oleh portal berita metropolitan.id per Juni 2024 mencatat bahwa lebih dari 3.300 ODGJ tersebar di 8 yayasan, dengan mayoritas mengalami gangguan berat seperti skizofrenia dan depresi akut. Dua kondisi yang memerlukan perawatan jangka panjang dan dukungan yang berkelanjutan. Angka ini bukan sekedar statistik, tapi cermin dari sebuah kenyataan bahwa kesehatan jiwa masih kerap diabaikan, disalahpahami, bahkan ditakuti. Di balik jumlah itu ada manusia, dan di balik manusia ada cerita. Semua pemulihan berawal dari satu hal, keberanian dan keberanian. Itu menjelma dalam sosok seorang pria yang tidak memilih menjauh, melainkan mendekat dengan hati yang terbuka. Disinilah perjalanan itu dimulai, dari luka menuju pulih, dari gelap menuju terang. Tugas para pengurus bukan hanya sebatas merawat para pasien. Mereka juga dituntut untuk memahami lebih dalam kondisi yang dialami, termasuk mengenali jenis gangguan jiwa yang diderita. Salah satu yang paling umum adalah skizofrenia, sebuah penyakit kejiwaan yang kompleks dan memerlukan penanganan khusus. Menyangkut masalah tentang jiwa, ya, bukan fisik. Nah, menurut saya setiap manusia punya potensi untuk bukan ODGD ya, mengalami stres. Kan awalnya kan stres nih, stres, depresi, baru nanti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, yang Bapak terima di sini, Bapak bina, ini kebanyakan memang hampir, ya Bapak sih nggak semua gitu ya, hampir 40% atau lebih, ini kebanyakan tadi itu, skizofrenia itu. Kalau menurut dokter, bahwa ODGJ ini kebanyakan itu adalah skizofrenia gitu, skizo ya gitu. Kenapa? Karena mereka ini pola pikirnya dia tidak sinkron dengan jiwa yang sehat gitu. Saya habis dari Bekasi. Nah, ini hasil penemuan saya. Kenapa? Orang yang selalu hatinya gembira, senang, itu imun jiwanya akan lebih enjoy. Hasil riset saya itu, orang yang sehat itu adalah orang yang tidak menggunakan obat sepil pun, itu orang sehat namanya. Tapi kalau orang itu masih sakit, apa maksud saya itu, ketika orang itu masih minum obat, berarti orang itu sakit walaupun dikatakan sehat. Itu dengan trik saya tadi,
terutama mereka ini butuh dihargai, butuh dilayani, butuh diberikan harapan. Dan buatlah mereka itu punya harapan, itulah perlahan-lahan mereka akan lebih membaik. Proses pendekatan tak pernah instan. Seringkali dimulai dengan diam, menunggu momen ketika seseorang yang terluka merasa cukup aman. Di balik senyum lelah beliau, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan dan ketulusan di saat merawat pasien. Bagi beliau, satu senyum dari pasien saja sudah cukup menjadi alasan bertahan dan terus merawat mereka. Wah, kita tepatin itu karena kita sayang dan kalau untuk duka ya, duka yang sangat pedih itu ya ini jari saya sampai putus ya, karena dibacok sama orang sakit jiwa saat jemput pasien. Gigi saya juga patah, mungkin luka di kepala nih banyak ya. Terus di belakang banyak tusukan dulunya itu ya. Tapi karena saya udah mencintai ya, rasa duka itu ya memang udah terbiasa untuk menghadapi mereka tuh gitu. Yang pertama yang paling sangat saya senangi itu pasien sehat, pasien pulih, pasien sembuh bisa kembali di tengah masyarakat, bisa kembali di tengah keluarga dalam kehidupan normal dan bisa menikmati kehidupan yang sempurna di dunia. Gitu. Itu yang sangat saya bahagiakan. Sulistiani. Dia adalah orang yang mendampingi para pasien, di mana saat pertama kali datang, para pasien ODGJ sering berada dalam kondisi yang memprihatinkan, kacau, takut, dan tertutup. Pendampingan mereka tak cukup hanya dengan perawatan medis, tapi juga butuh empati dan komunikasi yang penuh kesabaran. Berbeda-beda sih, ada yang agresif, datangnya misalkan lagi marah-marah gitu. Terus ada juga yang pasif, yang cuman diem aja gitu, ada. Kalau misalkan marah-marah nih, misalkan datang ke sini habis marah-marah di rumah nih atau enggak sama warga gitu, ibaratnya kayak gitu. Untuk pendekatan ibaratnya kita awalnya kan kita kan komunikasi sama si pasien ODGJ. Terus kita tanya-tanya dulu lah namanya siapa gitu kan, oh kenapa bisa ditaruh di sini gitu. Tantangan untuk yang agresif itu sebenarnya dikatakan bukan lebih mudah sih ibaratnya, tapi kalau untuk saya sendiri nggak tahu kalau untuk yang lain, tapi kalau untuk saya pribadi, kalau yang untuk yang agresif itu lebih mudah sih ibaratnya, kita menghadapi, yang lagi labil nih ibaratnya yang lagi agresif, sampai dia merusak pintu atau sampai melukai diri dia sendiri. Kenapa sih? Ibaratnya kan kita tanya, "Kenapa kamu marah-marah?" Ibaratnya gitu. Kan, si pasien nanti jawab, "Gua lapar," gitu ibaratnya gitu kan, "Gua lapar," gitu. Terus di situ, kita kasih makan, terus, diem gitu. Daripada kita, yang pasif nih, dia lagi nggak mau makan, kan diem kan, kita tanya, "Mau makan apa?" Gitu, tetep aja dia cuman diem. Tapi kan kita, sebagai pendamping harus berusaha kan, misalkan pas dia lagi nggak mau makan itu, kita iniin, misalkan, makan nasi ini nggak mau, atau ini tetep aja nggak mau tetep aja nggak mau, tetep aja kita kasih, oh ternyata dia maunya buah gitu, lagi mogok makan nasi, gitu.
Proses pemulihan tak berhenti saat gejala mereda. Justru setelah itu, tantangan baru dimulai. Iqbal, dia adalah seorang penyintas ODGJ. Dia ingin membuktikan pada dunia bahwa dia telah berubah. Keinginan untuk hidup mandiri, berdaya, dan diakui menjadi harapan terbesar setelah pulih. Namun, jalan itu tak selalu mulus. Stigma negatif masih menempel. Pandangan curiga masih dia rasakan. Masuk kemari karena gejala halusinasi. Kalau bahasa kerennya, bahasa medisnya skizofrenia. Jadi awalnya itu dia tuh sering ngamuk Bang di rumah, sering ngebentak orang tuanya, sering marah-marah sama saudara-saudaranya juga. Jadi orang tuanya mungkin nggak tahan dengan sikapnya itu ya akhirnya orang tuanya ngubungin lah dari pihak yayasan, disuruh bawa si Iqbal ini. Nah pas waktu kita jemput juga emang apa ya, orangnya emang lagi emosi gitu, lagi temperamental gitu. Nah dia posisinya itu emang lagi marah-marah Bang di rumah. Ya kita nyebutnya juga apa ya, rada ngelawan lah dikit itu. Cuman kita punya cara buat gimana nih masukin dia ke mobil terus kita bawa ke yayasan. Skizro halusinasi kayak yang nggak kelihatan cuman berbentuk manusia gitu. Dingin, badan dingin, kayak habis kehujanan, keguyur hujan gitu. Kadang-kadang yang saya bingung kenapa kayak gitu bisa ngajakin berantem gitu. Kalau yang saya butuhin sih sama teman-teman ya bimbingan perlu. Ya dibimbing, diajarin apa, ngaji kalau misalkan setiap malam Jumat. Pokoknya diarahkan biar menjadi yang berguna lah, Bang. Alhamdulillahnya pendekatan kita sama Iqbal tuh berhasil gitu, Bang. Dengan cara kita bertanya-tanya soal masa lalu dia, terus kenapa dia bisa emosi kayak gitu, tuh akhirnya dia mau cerita, Bang. Pada nggak terima gitu kan, kayak iya maksudnya menghindar gitu. Kok orang kayak kita, orang kayak kami nih dikucilkan gitu. Harapan saya buat si Iqbal sih, ya lu perbanyak sabar aja lah Bal, jangan sering-sering emosi kayak gitu. Kasihan gitu sama orang tua lu, sama saudara-saudara lu. Lu juga harus ngebagiin orang tua lu Bal, jangan kayak gitu. Maksudnya kayak lu harus bisa berubah gitu, jangan mau begini terus. Penting lu bisa sehat aja. Gue udah senang sih Bal sebenarnya. Cuman yang paling penting lu harus bisa berubah Bal. Keinginan ada Bang. Cuman kalau kesempatan itu datang untuk keluarga ya semoga terus tetap mendoakan saya biar saya bisa cepat kembali ke rumah. Jangan jangan berkecil hati kalau saya seperti ini. Mungkin kemarin mereka bilang aku gila, namun sekarang aku sudah pulih. Mereka tidak minta dikasihani. Mereka hanya ingin dimengerti bahwa di balik label ODGJ ada manusia yang utuh dengan harapan, ketakutan, dan impian yang sama seperti kita. Dalam setiap proses penyembuhan, bukan hanya obat yang bekerja, tapi juga pelukan, tatapan, dan kata-kata sederhana yang penuh makna. Di balik kalimat empati, tersembunyi kekuatan untuk menyembuhkan lebih daripada 1000 diagnosa. Mari kita lihat dengan belas kasih dan dengarkan dengan hati yang penuh perhatian. Bukan aku gila, tapi aku ingin pulih. Aku ingin pulih. Aku ingin pulih. Saya ingin pulih. Saya ingin pulih.